Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Andriawati, NPM 18111100284, kelas I semester 6 PGMI UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang telaah kurikulum matematika SD MI. Pengertian kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Kurikulum ini terus mengalami perubahan yang disebabkan dari terjadinya perubahan politik, sosial budaya, ekonomi, iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian di sini saya mengambil kurikulum pada pembelajaran matematika SDMI, yaitu kurikulum 2006 dan 2013. Kurikulum 2006 sendiri adalah berdasarkan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan seperti memahami konsep matematika, menggunakan penalaran pada pola sifat, kemudian memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Kemudian, pada kurikulum 2013, tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa mampu, yang pertama, memahami konsep dan menerapkan prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melakukan operasi hitung matematika. Yang ketiga, melakukan penalaran berdasarkan pola, fakta, dan kejadian yang ada. Yang keempat, memecahkan masalah dan mengkomunikasikan gagasan. Yang kelima, menumbuhkan sikap positif. Dalam pelaksanaan kurikulum di matematika di SD atau MI, terdapat strategi atau metode yang sering digunakan oleh guru. Metode yang biasanya digunakan dalam pembelajaran matematika adalah metode ceramah. Metode ini adalah dilakukan pada saat awal pembelajaran, seperti menginformasikan definisi, kemudian teorema, kemudian menjelaskan rumus atau prosedur. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Metode ini digunakan saat pembuktian teori, penggunaan rumus, yaitu volume atau luas, dalam penggunaan alat seperti penggaris, bujur derajat, atau jangkar. Kemudian ada metode diskusi. Metode diskusi ini dilakukan saat pembuktian teorema, rumus, dan pemecahan masalah. Kemudian metode bermain peran, yaitu saat membahas tentang aritmatika sosial seperti tukar-menukar mata uang, jual beli, dan lain-lain. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu metode drill dan latihan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa agar cepat dan cermat dalam menggunakan logaritma, langkah-langkah prosedur penyelesaian masalah. Kemudian ada pun strategi pembelajaran di MTK di SD atau MI, yaitu yang digunakan yaitu strategi inquiry, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan seluruh kemampuan siswa secara berpikir. Kemudian yang kedua adalah strategi penyelesaian masalah. Strategi ini adalah memberi tekanan pada penyelesaian masalah secara menalar. Metode dan strategi biasanya dimuat dalam RPP dan silabus. RPP sendiri adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai tujuan suatu kompetensi dasar dan ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Sedangkan silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencangkup SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Demikianlah tadi materi seputar telaah kurikulum matematika SD atau MI. Jika ada kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.